Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengelolaan dana BOS, Kemendikbudristek tegas membuat 15 larangan untuk kepala sekolah tentang penggunaan dana BOS 2023. Sesuai dengan peraturan Mendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Tahun yang lalu, 2022, masih disebut dana BOS. Tapi tahun 2023, penyebutannya menjadi BOSP, artinya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Inilah 15 larangan. Di pasal 60 ayat 1, dalam pengelolaan dana BOSP, Kepala Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang A. Melakukan transfer dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana. Artinya, kepala sekolah dilarang untuk mentransfer ke siapa saja pun yang berbentuk pribadi. B. Membungakan untuk kepentingan pribadi. Banyak sekarang orang butuh uang dengan bunga 5% ataupun 10%. Maka kepala sekolah dilarang untuk membungakan dana BOSP ini kepada orang lain untuk kepentingan pribadi. Bahkan untuk kepentingan sekolah pun dilarang untuk dibungakan. C. Meminjamkan kepada pihak lain, termasuk kepada guru-guru dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah dilarang untuk memberikan pinjaman, karena BOSP ini adalah untuk operasional sekolah, bukan untuk dipinjamkan. D. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOSP atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. Contoh, perangkat lunak ada sekarang ditawarkan oleh para programmer untuk perangkat lunak mempermudah sekolah dalam pelaporan keuangan. Itu dilarang. E. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan online. Banyak ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan sekarang untuk aplikasi pendataan. Itu dilarang, tidak boleh. F. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan. Artinya, yang tidak sesuai dengan RAKS yang diinput di aplikasi, hindari. Jangan biayai kegiatan yang tidak prioritas di sekolah. G. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Kegiatan secara bersama-sama dibayar oleh para sekolah, sehingga itu berbentuk iuran. Itu tidak diperbolehkan. H. Membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, juga peserta didik. Saya kira ini jelas. I. Memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Dana BOSP ini tidak diperkenakan untuk merehabilitasi kerusakan ruang kelas ataupun ruang apa saja yang kategori kerusakan sedang dan berat. Yang bisa adalah hanya kerusakan kecil saja. Contoh, kunci pintu, pengecatan, dan lain-lain. J. Membangun gedung atau ruangan baru. Sekecil apapun gedung, tidak diperkenankan untuk membangun yang baru dari dana BOSP ini. Membeli instrumen investasi. Instrumen investasi ini memasukkan dana membeli pasar uang. Tidak diperbolehkan. L. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program dana BOSP yang diselenggarakan oleh pihak lain
selain dinas dan atau kementerian. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lain dana sah. Sering disalahgunakan oleh para kepala sekolah. Sudah didanai oleh pemerintah daerah, tetapi dia buat lagi di dana BOSP, sehingga double atau ada duplikat SPJN. Menggunakan dana BOSP untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu. Contoh, datang pengawas ke sekolah, lalu sesudah mau pulang pengawas tersebut, kepala sekolah memberikan amplop disalamkan. Dana dari BOSP ini tidak diperbolehkan untuk seperti itu. Menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, AP, atau peralatan lainnya kepada satuan pendidikan atau peserta didik. Banyak sekarang pengusaha-pengusaha melalui dinas pendidikan ditawarkan bukunya, ditawarkan bahan-bahan pembelajaran kepada sekolah, sehingga dinas pendidikan ikut serta mendorong sekolah-sekolah agar membeli. Di dalam permen ini tidak diperbolehkan. Katakanlah tidak, supaya Anda terhindar dari hukum. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.